Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai cinta dan kasih sayang teman sahabat saudaraku dimanapun dan berada. Saya masih berada di lereng Gunung Semeru, tepatnya di Kampung Carangkunting, Jambi Kumpu, Pasir Jambi, Lumajang. Saya bertemu dengan saudaraku ini satu frekuensi. Jadi alhamdulillah, apa yang saya mohon, apa yang saya inginkan itu Allah selalu menjawab. Jadi dari sana itu saya juga dari Tangerang itu pasti aku ketemu dulurku sing modele padha kajiane karo aku. Ini alhamdulillah ketemu Mas Slamet. Jadi yang saya alami Mas Slamet itu selalu pas. Selalu pas. Nah, pas itu saya diteni butuh ilmu titen itu gerakannya Allah. Biasanya kalau Allah menjawab itu nggak cepat, nggak lambat, tapi tepat, nggak kurang, nggak lebih, tapi pas. Tadi contoh, waktu saya janjian dengan jenengan kan jam 11 tuh. 11 itu walaupun sebel harus ikhlas, 11. Kemudian setelah saya ngobrol sebentar, dari jam 11 itu ngobrol sebentar sampai jam 00.11. Nah gitu kan. Nah itu ilmu titen yang harus dipelajari, harus dipahami bahwa kita itu selalu diikuti oleh gerakannya Allah dan alamnya, nggak bisa lepas dari Allah dan alamnya. Dan doa kita dikabulkan itu jawabannya lewat Allah dan alamnya. Jadi bahasanya kalau tadi siang saya ngobrol sama Mas Suwadi, sama Mas Suwadi itu bahasanya pokoknya setiap doa itu mesti dikabulkan. Yang penting sungguh-sungguh. Gitu. Jadi saya rekam sampai saya malam saya bawa, siapapun yang doa sungguh-sungguh akan dikabulkan. Kemudian setelah saya cari gerakannya Allah di sini, sampai di Tangerang, dari Tangerang sampai ke Lumajang itu semuanya pas. Jadi saya ya Allah ingin pulang ke Lumajang itu nanti waktunya enak, pas enak. Kalau lebaran kan cuma 5 hari gitu ya. Nah, sekarang kan liburan, hampir liburnya 20 hari. Kan saat itu Pak, liburnya panjang, terus ya adalah ada uangnya, terus bisnya juga enak sekarang yang double decker itu. Seperti tidur itu, waktu naik itu seperti orang tidur, seperti kamar sendiri lah bahasanya seperti itu. Jadi kalau apa yang kita pikirkan itu nanti terjadi itu benar. Jadi yang kita pikirkan itu positif. Wah, saya bisa pulang kampung, saya dicukupi oleh Allah, saya dilayani oleh Allah. Walaupun posisi saat itu misalnya kita belum pegang duit, tapi dipasang dulu di sini. Saya yakin masalah saya diselesaikan oleh Allah. Saya yakin ruwet saya diudari oleh Allah. Saya yakin susah saya disenangi oleh Allah. Terus saya yakin hidup saya dijamin Allah. Itu sampai kita ini yakin ainul yakin. Yakin ainul yakin. Nah, tetapi itu disadari juga, kita berani yakin itu satu, harus berbakti pada kedua orang tua. Ibu harus berbakti nih, berani yakin itu harus ada dasarnya. Yakin tanpa ngapa-ngapain, diguyu Gusti Allah. Yakin saya berbakti pada orang tua. Saya yakin karena saya berbakti kepada orang tua saya, terutama ibu saya, hidup saya dijamin Allah. Saya yakin selama saya enggak mengkhianati istri saya, hidup saya dijamin Allah. Saya yakin selama saya punya hutang beres, saya dijamin Allah. Saya yakin saya selama enggak nyakitin hati orang, pikiran orang, atau fisik orang, hidup saya dijamin Allah. Yakin selama saya rajin sedekah, hidup saya dijamin Allah. Yakin selama saya jujur, sabar, ikhlas, syukur, komitmen, tanggung jawab, eling dan pasrah, sekitar 12 atau 13 macam itu. Yakin setiap masalah saya selalu diselesaikan oleh Allah. Dan tambah saya nggak mau limo, saya nggak minum, saya nggak madon, saya nggak maling, saya nggak main, saya nggak madat. Wes itu aja. Dari 11 atau 13 macam tadi lakukan, ditambah nggak mau limo. Yakin kita akan menemukan surganya dunia.
Kalau orang sudah melakukan apa yang saya katakan tadi dari nomor 1 sampai 13 kok nggak menemukan surganya dunia, itu ada cara salah berpikirnya atau belum dilakukan dari yang saya sebutkan tadi. Karena kuncinya hidup itu menemukan surganya dunia. Kalau surga nanti mah urusannya Allah. Kalau surga nanti itu urusannya Allah. Tapi yang kita temukan itu surga yang sekarang gitu mas. Kita menemukan surga. Makanya konsep saya itu menemukan sekarang semua. Misalnya gitu. Surga itu ya sekarang. Kalau surga nanti urusannya Allah nanti, surga akhirat nanti gitu. Surga itu ketemu orang yang baik-baik. Ya, surga itu tempatnya orang baik-baik. Kita ketemu orang baik-baik. Surga itu apapun yang kita mau ada. Selalu ada itu. Ya Allah, saya bisa membayar utang. Bila cet ada yang order. Ya Allah, saya bayar anak sekolah. Ada yang bayar utang. Ya Allah, saya bayar mobil atau bayar motor ada. Selalu ada terus gitu. Ya Allah saya ingin teman, ada teman lewat. Ya Allah saya ingin bakso, ding bakso lewat. Ada yang pes, ada yang 1 hari 2 hari, ada yang seminggu, tapi semua kejawab. Saya pengen mencari keris yang model gayam, yang pendek yang enggak runcing, yang pendek modelnya. Ketemu saat ini kemarin, ketemu di tempatnya Mas Mul, dikasih Mas Mul Plambang. Saya nyari gayam itu pasnya. Saya mau beli online belum srek dengan hati. Belum beli aja dari jadi sebenarnya bisa, cuman belum srek, belum fokus. Mau beli online yang model keris gayam itu belum. Saya karena dikasih masukan oleh Mas Haris itu kalau nyucuk lampah itu kalau gerak itu kerisnya harus gayam. Terus saya pikir kapan terus saya beli keris gayam, keris yang pendek ini. Pas saya main di Lumajang, ketemulah Mas Mul ngobrol-ngobrol tentang mebel dan ngobrol tentang keris. Dia punya, saya dikasih loh, kejawab. Semuanya kejawab. Jadi semua itu terjawab. Saya punya keris yang untuk lampah, alhamdulillah kejawab. Saya pulang dari setelah saya pulang di Lumajang ini di tempat mertua. Dan biasanya setelah kalau pulang dari Lumajang ini dapat anugerah. Karena kemarin saya pas dari sini sampai sana tanggal 1 Juli itu saya suruh bikin YouTube. Pas 1 Juli 2020 bikin YouTube sampai sekarang berarti udah 2 tahun. 2 tahun udah masuk ke dolar kan udah langsung pas. Tapi sebelumnya belum ada perintah untuk bikin YouTube yang harus diuangkan, harus dimonetisasi gitu, belum. Dulu sebelum 2022 hanya bikin YouTube aja. Nggak pernah digarap, nggak pernah di bingkai, nggak pernah diajukan gitu. Nah, mulai 1 Juli 2022 saya ajukan sampai ke sini pas kita 2 tahun. Itu sudah membuahkan hasil. Jadi apapun kalau ditekuni itu membuahkan hasil. Ya alhamdulillah saya dikasih tahu Mas Hari itu. Mas Hari, menurut saya Mas Hari tak buat cerita karena orang yang saya ternate itu luar biasa. Kun setelah jam 12 ke atas atau bukan orang yang saya siapapun orangnya ya. Siapapun orangnya kalau sering melek di atas jam 12 itu omongannya mandi. Omongannya kun, omongannya jadi. Maka orang yang sering melek malam itu kenapa kok omongannya itu mandi, omongannya jadi? Karena sejatinya dekat dengan Gusti Allah itu mas. Dekat dengan Gusti Allah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, ibadah haji, syahadat, bukan hanya itu. Dekat dengan Gusti Allah selain menjalankan rukun Islam, menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, dekat dengan Gusti Allah itu Gusti Allah nggak tidur, kita ngurangi tidur. Gusti Allah nggak makan, kita ngurangi makan. Gusti Allah kasih sayang, kita juga kasih sayang. Gusti Allah maha sabar, kita juga sabar. Gusti Allah maha suci, kita belajar bersih. Jadi kita dekat dengan Allah itu selain menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, juga mendekati sifatnya Allah, yang disenangi Allah. Apa kita dekati dengan sendirinya. Allah maha sabar, kok itu galak, jauh dari Allah. Makanya orang-orang yang galak, orang yang bengis, orang yang sadis, orang yang ngamuk itu jauh dari Allah. Karena innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang sabar. Nggak ada Allah bersama orang-orang galak, orang-orang sangar, nggak ada. Tapi Allah bersama orang-orang sabar. Jadi karena kita itu melek itu mendekatkan sifatnya Allah yang nggak tidur, ya kita dekat gitu. Tapi setelah melek itu kita yang melek bukan hanya melek penglihatan ini mas. Yang melek bukan hanya yang ini, tapi ini juga melek. Jadi melek lahir dan batin, melek lahir dan batin. Melek lahir dan batin. Kemudian ketiganya setelah kita bisa melek lahir dan batin
dan kita tuh peka di masyarakat, peka di umum, peka dimanapun. Kalau ada orang ingin minta tolong ya tolong, ingin bantu. Hati kita itu apa maunya hati, kok pas jalan di jalan pengen ngasih pengemis ya kasih, pengen tukang parkir ya kasih, kita pengen punya duit pengen ngasih orang, hati dia kasih, karena kasih gitu. Nah, ini Allah itu kasih terus disayang, kasih dan sayang. Kalau orang suka ngasih dan sayang, itu salah satu tandanya orang yang bisa praktek Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah kasih sayang, kita mengikuti kasih sayang. Itu intinya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Mas nih, yuk Mas, kita belajar ngaji di Lumajang nih. Ada yang tanyakan Mas? Kalau yang tanyakan mau nggak yuk Mas, ben interaktif Mas, ben aktif. Ben kita itu aneh ini Mas, yang lain tidur kita masih melek. Kalau ada yang dibicara kita saling bertanya, kita tanyakan, kita kupas. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya kita buat PR tentang ngaji diri Mas, tentang ngaji diri. Dan enggak lanjut dulu ya Mas. Lanjut dulu belum belum ada pertanyaan. Ya, masih lanjut nih. Jadi tentang Gusti Allah, kan kita mendekati sifatnya Allah, lama-lama dekat dengan Allah, kan gitu. Karena biasanya gini, Allah itu misalnya kayak orang itu, saya suka orang pakai sarung, kok ke tempat saya pakai celana pendek, kan jauh banget. Kalau saya suka orang yang pakai sarung, ya ke tempat saya pakai sarung. Allah itu maha sabar, ya kita saya sabar. Allah itu kasih sayang, ya kita kasih sayang, kan dekat itu. Lambat laun sampai kita dengan Gusti Allah hampir nggak ada jarak, sampai jangan ada jarak, menyatu tapi tidak satu. Jadi Allah itu, nah kalau bahasa Jawanya itu manunggali kaulon Gusti, itu manunggalnya antara kaulo dan Gusti, tapi tidak satu, menyatu tapi tidak satu. Karena Allah maha suci, kita kotor, makanya menyatu tapi tidak satu. Seperti zatnya kopi dan gula itu jadi satu tapi mana gulanya mana kopinya nggak tahu itu. Sama Allah juga begitu, menyatu tapi tidak satu. Jadi Allah itu bukan di langit, Allah di sini. Ya Allah, kau melihatku, kau mendengarku ya Allah. Dan ini jawabannya di surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami jadikan manusia kata Allah. Kemudian kami tahu bisikan hatinya loh. Baru berbisikan aja Allah sudah tahu. Kami tidak jauh kepadanya daripada urat nadi atau urat leher. Allah di sini enggak, di sini enggak, di mana di sini? Ya Allah, kau melihatku dan kau mendengarku ya Allah. Kita terpejam, pikiran kosong, hati kosong, kita merasakan dilihat Allah. Saat seseorang bisa melihat dirinya, ia merasakan dilihat Allah. Saat seseorang bisa mengawasi dirinya, ia merasakan diawasi Allah dan dilihat Allah. Jadi orang itu harus bisa mendelok kita dewi. Saat seseorang sudah bisa melihat yang ada di sini punggung, berarti merasakan dilihat Allah. Itu di sininya harus merasakan, dimanapun berada merasakan dilihat Allah, didengar Allah. Karena Allah melihat, Allah maha mendekat. Dan ini sebenarnya semua orang mencari ini, tapi nggak semua orang ketemu ilmu ini. Karena ilmu ini harus mulai proses belajar membersihkan hatinya dan pikirannya. Kalau orang ingin belajar ngaji diri, belajar tentang Gusti Allah, kok nggak belajar membersihkan hatinya, nggak akan mungkin masuk. Karena proses belajar Allah itu harus kenal hatinya, kenal dirinya. Nggak akan mungkin kenal Allah itu nggak tanpa mengenali diri. Kenali Allah ya kenal diri, sebelum kenal diri kenal hatinya. Kenali hatimu maka kamu akan kenal dirimu maka akan kenal Tuhanmu. Jadi pelajaran seperti ini harus proses mulai belajar membersihkan hati. Baru ilmu ini masuk. Kalau hatinya ada syirik, dengki, takabur, sombong, serakah, membinasakan, wah itu nggak bakal masuk ilmu ini, menolak. Karena mata hatinya ketutup. Dan saat seorang mata hatinya ketutup, udah dia nggak tahu benar dan salah. Karena mata hatinya ketutup, gelap, tidak bisa melihat. Nah, kita bisa melihat ini karena ada cahaya. Hati juga begitu. Kalau hati gelap tidak akan bisa melihat. Tapi kalau hati terang, ada cahaya di dalam hati, melingkari hati atau di sekitar hati atau cahaya di dalam hati kita,
hati kita bisa melihat. Seperti halnya mata yang kelihatan ini, kalau ada cahaya kita bisa melihat. Hati sama, kalau ada cahaya di hati akan bisa melihat. Makanya hati kita jangan gelap. Hati kita kalau semprong itu jangan sampai ini semprongnya, ini langes hitamnya, lampunya udah nggak bisa bersinar. Lampunya harus bisa bersinar kalau hati ibarat lampu itu. Karena apa? Siripnya dibuang, takbulnya buang, somponya buang, dibersihin. Akhirnya lampu obleknya bisa bersinar. Hati ibarat roda itu setengah. Roda hati itu setengah. Kalau nggak ada setengah, jari-jarinya morat-marit. Manusia sama. Kalau nggak ngikutin hati, kehidupannya kacau balau. Makanya harus kenal hati. Pakai hati selaras dengan pikiran. Siapa yang berangkat dari hatinya selaras dengan pikirannya, indah pada waktunya. Nah, mungkin itu aja Mas. Itu dulu seputar itu. Nanti kalau ini kita bahas lain kali. Yang penting kita sudah ada. Kita pernah ketemu di Lumajang, di lereng Gunung Semeru, di musola. Kita sharing atau berbagi pengalaman. Semoga ada manfaatnya. Gusti Allah luar dukung teman sahabat, para pundhen sepuh bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, hanya berbagi atau sharing selalu mencerahi hati yang gelap, membuka pikiran yang tertutup. Itu adalah tugas manusia. Tugas kita sesama manusia adalah membuka pikiran yang tertutup, menerangi hati yang gelap. Tugas sesama manusia. Masalah agama kembali ke masing-masing agamanya. Yang jelas Pancasila, 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan di Indonesia disahkan harus saling menghormati, menjaga. Yang ditunggu negara adalah penceramah yang menceramai umatnya, juga merangkul 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Negara menunggu seseorang yang selalu bicaranya sopan, etika, santun diutamakan. Tidak bicara bahasa binatang, tidak bicara bahasa kelamin, tidak bicara bahasa kasar, bahasa jorok, tidak bicara bahasa negatif, dan tidak mengumpat. Itu adalah orang yang ditunggu negara. Selamat membuktikan dan sebagai bahan renungan. Bila ada salah minta maaf. Bila topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.